Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel ya. Buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah channel ini jadi naik terus ya, berkat dari supportan dan dukungan dari Anda semuanya. Oke, ini banyak banget ya yang bertanya kepada saya, dapat surat cinta bang dari pinjol legal gitu ya. Jadi gimana cara menanggapinya? Ini banyak, kita tidak nyebutin nama aplikasinya ya, kita tidak sebutin nama aplikasinya. Kita cuman memberikan saran dan tanggapan kepada orang-orang yang mendapatkan surat somasi dari pinjol-pinjol legal ya, misal surat peringatan atau surat itu misalnya baik yang sudah dikirim ke tempat Anda maupun surat yang belum dikirim ke tempat Anda ya, atau cuman dikirimin via WA. Ini SPK-nya, surat penugasan kolektor kan gitu ya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini, bagaimana kita harusnya bersikap ya, somasinya kepada debitur yang telat bayar ya. Jadi saya munculkan mana yang bisa muncul di layar Anda ya, itu sebagai contoh ya. Yang kita permasalahkan hari ini bukan soal surat yang mereka kirim ya, tapi bagaimana kita harus menanggapi dan menghadapi ini semuanya ya. Terkadang orang-orang ketika mendapatkan surat yang seperti ini langsung panik, stres, down dan segala macam. Pokoknya dia sampai salah tingkah, tidak tahu lagi, harus bingung. Ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya yang baru bergabung, simain video ini baik-baik ya. Di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum Bang Medi, saya dari Tangerang. Saya mau tanya, saya dapat surat teguran dari aplikasi, apakah DC-nya akan datang ke rumah? Saya nggak mampu bayar karena saya tidak kerja ya. Dan ini suratnya belum dikirim ke rumah dia ya, belum dikirim ke rumah dia, hanya sebatas dikirimkan via email ya, berdasarkan SPK-nya di sini kan ada, saya bacain aja ya. Surat SPK, surat penugasan kolektor, sudah diterbitkan dikarenakan keterlambatan tunggakan tagihan Anda sudah sangat lama. Kami nilai Anda tidak ada etikat baik, dan untuk mengembalikan dana perusahaan kami, mohon siapkan dana pelunasannya sesuai dengan tagihan di aplikasi untuk memperlancar proses penagihan tim kami. Terima kasih. Ya, bingung ya ketika kita dihadapkan dengan situasi ini. Soalnya di atas teman ini dia sudah menyatakan bahwa dia tidak sanggup lagi membayar ya, tiba-tiba mendapatkan surat seperti ini, ya salah tingkah dong ya. Habis itu ada lagi, nanti sekalian kita jawab aja ya. Habis itu kemarin mana lagi ya, ini cukup luar biasa juga ini, tapi nanti saya bahas ya. Dia terjebaknya di pinjol yang mana ya kemarin ya, ada oke, sabar dulu. Jadi memang di sini kalau nggak kita luruskan, ini bisa ngarahnya kemana-mana, dan teman-teman itu bisa tempatkan di sini, tempatkan di sini, tempatkan di sini. Ya, dia penempatan itu kalau tepat nggak ada masalah. Ini penempatan asal jadi, dan di sini loh jadi apanya. Nah, ini lagi ya. Kita juga tidak membacakan, tidak menyebutkan nama aplikasinya di sini, cuman saya munculkan dan beberapa hal mungkin akan disensor di situ. Di sini selanjutnya disebut sebagai penerima tugas ya. Ini juga SPK juga ini. Melakukan penagihan atau pengembalian pembayaran tagihan atas fasilitas pinjaman di aplikasi Fintech P2P Lending. Untuk keperluan tersebut berbicara dan bertemu dan menerima keterangan atas penjelasannya. Meminta dan memberikan tanda tangan pembayaran dengan menggunakan virtual account. Dalam rangka penerap bagaimana
tersebut di atas penerima tugas harus tetap memperhatikan dan memenuhi kode etik yang telah ditandatangani, norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai 30 November 2021 atau sampai dengan adanya pencabutan dari pemberi tugas diberikan tanpa hak substitusi. Demikian surat tugas ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Jadi di sini, di satu sisi, ya, di sini banyak yang menyatakan dapat surat cinta nih dari DC ini, kan misalnya gitu ya. Oke. Jadi 2 contoh sudah kita bacakan, ya. Dan dua-dua orang ini menyatakan kepanikan mereka, walaupun sudah dikirimkan surat seperti itu, tapi dalam diri dia menyatakan dia tidak sanggup bayar, dia tidak ada uang, ya. Terus apa yang menjadi kendala saat ini? Pengaruh pikiran, ya. Padahal kalau Anda analisa, mau surat itu dikirim, mau surat itu tidak dikirim, mau surat itu Anda baca, mau tidak Anda baca, poinnya ada pada uang Anda. Uang Anda hari ini cukup nggak untuk bayar tagihan? Tidak bang, terus apa yang Anda takutkan? Ya. Jadi apa ubahnya surat somasi yang dikirim ini dengan cetan yang dikirim via WA? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama-sama menagih. Ya. Oh sekarang dia karena dia sudah mendapatkan surat penugasan kolektor datang ke rumah kita. Terus kalau kita nggak ada uang, kita bisa adakan uang hari itu? Kan nggak bisa juga. Ya. Untuk mendapatkan uang itu kan butuh proses juga. Berusaha, bekerja. Ya. Kalau duit kita sudah ada, mereka nggak perlu datang juga. Kita akan tetap bayar kok. Ya. Kalau duit nggak ada, mau mereka datang satu perusahaan ke rumah kita, kalau duit tidak ada, Anda mau bayar pakai apa? Ya. Ini loh, ini harus jadi pertimbangan yang matang dari teman-teman semuanya. Jangan hanya sebatas kita dikirimin surat peringatan, surat somasi, surat penugasan debt collector, habis itu jantung Anda berdebar kayak bas dengan resolusinya entah berapa, ya. Jangan seperti itu. Karena itu merugikan diri Anda sendiri. Mereka hanya mencoba, dia mencoba nih, tak langsung kirim. Ya. Kirim, ini suratnya sudah sampai, mau ke daerah manapun surat itu bisa sampai, ya. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang banyak yang memberi arahan di YouTube. Banyak yang memberi ketegaran, banyak yang memberi semangat di YouTube. Jadi ketika orang-orang ditagih melalui WA, melalui telepon, orang-orang sudah biasa. Ya. Dan mereka coba kita somasi dulu SP1. Kita kirim. Ya, habis itu ngena. Anda langsung takut. Bang, nanti datang nggak ini bang? Ini ke rumah bang. Bang, ini gimana bang? Nanti saya diproses nggak bang? Proses yang kayak mana? Kalau datang ya datang lah. Kita juga nggak melarang orang untuk datang kok. Atau kita juga yang memberi alamat kan, yang paling. Jadi nggak ada yang perlu dipusing menurut saya. Jadi dia penagihan itu sama. Mau di WA, mau di telepon, mau di surat sama. Poinnya menagih kan. Di telepon mereka juga minta dibayar kan. Di WA juga minta dibayar. Di surat pun juga minta dibayar. Terus apa yang beda? Ya. Gak ada yang beda. Yang bedanya rasa takut Anda. Karena terlalu berlebihan. Itu aja sih yang bedanya. Ya. Jadi hari ini misalnya Anda tidak ada uang, tiba-tiba datang surat dari pihak aplikasi, bayar tagihan Anda. Emang hari ini Anda ada uang? Kan enggak. Jadi ya surat itu sama aja, tetap juga kita akan berusaha. Ya. Tapi sayangnya surat itu tidak bisa kita jawab. Kita mau arahkan kemana gitu loh. Kalau WA oke, bisa kita jawab. Telepon bisa kita jawab. Ya. Surat kita cuma baca aja. Membaca, merenung, cari orang yang bisa menjawab itu. Orang-orang tidak bisa menjawab pertanyaan kita juga yang panik. Ya. Ini loh dari teman-teman harus diatasi biar tidak terlalu mengganggu lah gitu. Karena saya tahu permasalahan yang terjadi sama Anda hari ini itu bukanlah disengaja atau dibuat-buat, tapi memang fakta yang terjadi. Ya, ada juga kita mendengar dari bahasa debt collector. Jadi Anda sebelum meminjam, emang Anda tidak tahu dana mana yang harus untuk membayarnya. Debt collector salah tafsir kalau menurut saya. Orang-orang itu kalau misalnya dia meminjam dan duit dia ada 15 hari lagi, mungkin lebih baik dia tidak minjam dan menahan aja untuk 15 hari lagi. Karena duit dia tidak adalah makanya dia meminjam. Ya. Jadi debt collector itu asal ngoceh kalau menurut saya gitu.
Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang menerima aplikasi, nggak usah panik, nggak usah stres. Insya Allah itu ya sama aja. Menagih via telepon, menagih via WA, menagih via surat, sama. Semuanya poinnya juga tagihan. Yang mereka tanyakan kapan dibayar, dibayarkan atau tidak, alasan atau tidak, kan itu aja. Poinnya juga tetap tagihan, tetap pada uang Anda konsepnya. Mau mutar sejauh apapun, poinnya uang. Ya, nggak ada poin lain. Jadi jangan takut lagi, jangan cemas lagi, simakin terus Solusi Hutang MB ya, yang update video setiap hari.